Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menggunakan Chainlink VRF pada smart contract. Chainlink VRF sendiri berguna untuk kita mendapatkan random number pada smart contract secara fair. Contoh penggunaannya itu ada banyak, salah satunya yaitu untuk kita melakukan fair distribution pada NFT. Maksudnya tuh seperti apa sih? Saya asumsikan misal di sini saya sebagai pemilik project NFT atau sebagai developer, otomatis saya akan tahu ada di ID keberapa untuk NFT yang legendary. Misal katakanlah di ID ke-10. Nah, jika saya memiliki ide untuk melakukan kecurangan, bisa saja saya nanti akan menunggu sampai dengan token ID minting itu mendekati angka 10. Dan ada kemungkinan saya akan mendapatkan NFT yang legendary. Dengan bantuan Chainlink VRF ini dan ditambah dengan nanti beberapa formula, kita bisa melakukan fair distribution pada NFT. Contohnya misal jika kita melakukan minting dengan token ID 1. Nah, dengan adanya random number tersebut, bukan berarti ketika kita minting dengan token ID 1, kita akan mendapatkan NFT dengan ID 1. Bisa jadi nanti kita akan mendapatkan NFT dengan ID ke-10. Seperti itu. Untuk requirement-nya sendiri, yang pertama seperti biasa, pastikan kita telah menginstal Node.js. Di sini saya merekomendasikan untuk menginstal Node.js versi 16 ke atas. Lalu yang kedua, memiliki wallet address yang sudah terisi dengan balance pada network yang akan digunakan. Pada video ini saya akan menggunakan dari testnetnya Polygon yaitu Mumbai. Yang terakhir yaitu Link. Link itu merupakan token-token dari Chainlink untuk kita melakukan pembayaran. Karena kita menggunakan service dari Chainlink tersebut, otomatis kita perlu membayar service tersebut dengan menggunakan link. Selanjutnya kita coba simulasikan saja. Di sini saya akan menggunakan IDE dari Visual Studio Code. Jangan lupa untuk kita ganti versi Node.js-nya ke versi 16. Yang pertama kali kita lakukan, kita akan menginstal Hardhat. Kita lihat di sini ya, cara instalasinya seperti ini. Menggunakan npm install min-safedev Hardhat. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita jalankan perintah npx Hardhat. Lalu kita pilih yang basic sample project. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstall library dari Chainlink itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita kunjungi websitenya. Di sini ada dua cara ya jika kita menggunakan npm seperti ini. Jika kita menggunakannya seperti ini, kita copy paste saja, lalu kita pindahkan. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat smart contract itu sendiri. Kita masuk ke folder kontrak, lalu kita buat misal dengan nama salamun.sol. Oke, yang pertama kita tambahkan untuk SPDX-nya kita buat MIT. Lalu kita tambahkan untuk versi dari Solidity-nya kita akan gunakan versi 0.8.4.
Lalu di sini kita akan melakukan import. Kita akan gunakan add chain link contract. Oke, selanjutnya kita import lagi satu lagi. Oke, seperti ini. Ini tuh kita dapat dari mana sih? Ini kita dapat dari node modul chain link. Nah, ini ya. Kita lihat di sini tuh terdapat source-nya. Kita lihat ya, chain link kontrak. Terus di sini ada SRC-nya. Kita gunakan yang versi 8. Untuk ini interface ada di sini. Lalu VRF koordinator .sol. Kita lihat ini ada ya, VRF koordinator. Versi kedua interface.sol. Lalu untuk yang ininya VRF consumer base v2.sol. Selanjutnya kita akan beri nama kontraknya Salamun dengan menggunakan RF. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat seperti ini ya, VRF koordinator interface koordinator. Lalu di sini kita akan buat subscription ID. Ini didapat dari mana? Ini nanti akan didapat dari websitenya Chainlink. Nanti kita akan coba simulasikan. Address VRF koordinator. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini ya. Jika kita mengunjungi websitenya Chainlink VRF, di sini saya akan menggunakan untuk yang versi 2-nya. Sebelumnya saya pernah menggunakan versi 1. Perbedaannya menurut saya yang cukup signifikan. Yang pertama itu, kalau pada versi pertama itu kita akan melakukan transfer linknya ke dalam kontrak yang nanti akan kita deploy. Kalau di versi 2 ini dia nanti kita akan membuat subscription sebutannya. Nanti akan kita coba simulasikan. Lalu yang kedua, untuk melakukan randomnya itu, kalau di versi 1 itu dia tuh hanya bisa mendapatkan satu random number, sedangkan kalau di versi 2 itu kita bisa dapat lebih dari satu random number. Bisa jadi nanti dalam bentukannya tuh array kalau di versi 2. Kalau di versi 1 itu dia bukan array. Nanti agar terbayang kita coba simulasikan saja. Kita lanjutkan lagi. Sorry ininya belum ya. Untuk yang koordinator tuh kita dapat dari sini. Nah, ini untuk network yang disupport ada Ethereum, BNB, Polygon, Avalanche, dan Phantom. Di sini kita akan menggunakan yang Mumbai testnet. Nah, ini ya ada VRF koordinatornya. Kita copy saja. Nanti disesuaikan dengan network yang akan kalian gunakan. Baik. 32. Untuk key hash-nya kita dapat dari ini ya.
Nah, ini untuk gas limitnya kita set menjadi 100.000 saja. Satu kali request number itu dia akan membutuhkan 20.000 gas kurang lebihnya. Jadi nanti ini disesuaikan dengan kalian akan melakukan atau membutuhkan random number seberapa banyak. Nah, ini ya, kita di sini akan contohnya kita merequest 2 kali saja. Lalu yang terakhir ini untuk request confirmation-nya kita set default saja 3. Oke, ini seharusnya bytes 32. Jika sudah, kita akan buat variabel untuk nanti menampung dari angka number itu sendiri. Oke, kita akan buat konstruktornya int 64. Nah, ini untuk subscription ID-nya kita menggunakan vref consumer v2 app coordinator. Untuk koordinatornya akan kita isi dengan vref koordinator interface, isinya vref koordinator. Lalu untuk subscription ID-nya kita isi dengan subscription ID. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi untuk melakukan generate dari random number itu sendiri. Kita beri nama function request random number. Kita ininya eksternal. Untuk akses modifiernya koordinator dot request random words, key hash-nya udah ada. Subs ID itu kita isi dari subscription ID ini ya, app subscription ID ini. Lalu untuk yang minim requestnya kita isi dari ini. Callback gas limitnya sudah ada, numbernya sudah ada. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan fungsi untuk mendapatkan angka randomnya itu sendiri. Ini ya, request ID-nya itu dia isinya UID 256. Lalu untuk random words-nya itu dia UID unsigned integer 256, memory oke, ini ya fulfill random mode. Ini kita isi dengan internal override. Lalu di sini kita akan masukkan value-nya di sRandom mode sama dengan the mode. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya kalian juga bisa melihat di dokumentasinya ya. Kita cek di sini, kalian bisa copy paste saja untuk tutorialnya dan penjelasannya juga di sini cukup jelas. Saya di sini tidak menggunakan keseluruhannya, saya hanya menggunakan yang menurut saya cukup terpakai di video ini. Selanjutnya kita akan coba lakukan deployment. Kita masuk ke hardhead config.js-nya. Kita set net
network. Di sini kita akan menggunakan Mumbai. Lalu nanti untuk value-nya di sini pertama ada URL. Ini kita dapat dari nanti Alchemy. Lalu yang kedua ada account. Nanti ini merupakan private key dari wallet address kita. Oke, jika sudah diisi, selanjutnya kita akan membuat script untuk melakukan deployment-nya. Kita buat new file saja, deploy.js. Oke, pada saat melakukan deploy sebenarnya kita membutuhkan satu parameter untuk mengisi data ini, data yang di constructor subscription ID. Ini tuh didapat dari mana? Ini untuk websitenya vrf.chain.link. Kita create subscription saja. Kita klik button create subscription. Nanti dia akan muncul konfirmasi untuk penggunaan gas-nya. Jika sudah sesuai, kita confirm saja. Oke, selanjutnya kita add saja. Di sini misal saya akan menambahkan dua linknya, kita tambahkan. Jika sudah, kita confirm saja. Hubung di sini saya belum melakukan deploy smart contract, ini kita akan lakukan nanti saja. Nah, untuk subscription ID-nya itu 385. Ini kita copy saja, lalu kita masukkan ke ini, ke deploy ini. Jika sudah, kita akan coba deploy dengan menggunakan perintah npx hardhat. Kita gunakan Mumbai untuk networknya, lalu script deploy. Oke, ini untuk addressnya sudah ada, kita copy saja, kita masukkan di sini ya, add consumer, kita add. Ini akan tampil untuk gas fee yang akan digunakan, kita confirm saja. Oke, ini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat code untuk interaksi dengan smart contract-nya. Kita buat new file. Kita beri nama interaction.js. Di sini kita akan menggunakan ABI-nya. Kontak address-nya ini kita dapat dari ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi web3.js. Ini caranya npm install web3. Kita min save saja. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan web3 sama dengan require web3. Di sini kita akan menggunakan dari Alchemy. Untuk account public key-nya kita dapat darinya yang MetaMask.
Oke, kita akan buat fungsi untuk memanggil request random number-nya, request random number. Di sini kita akan mencoba untuk memanggil data dari random word dengan indeks yang ke 0. Lalu kita call saja. Jika sudah, kita akan mencoba memanggil fungsi dari request random number. Sini kita jalankan dengan perintah npx hardhead run main network mumbai script lalu interaction.js. Oke, ini telah berhasil kita panggil untuk fungsinya. Selanjutnya kita akan coba lihat di ininya Nah, ini telah berhasil ya. Kita telah berhasil melakukan request random number. Terus kita akan coba lihat kita mendapatkan random number apa sih. Kita ganti get random. Oke, ini merupakan angka random dari indeks yang ke 0. Kita coba ganti menjadi indeks yang pertama. Nah, ini merupakan angka random dari indeks yang pertama. Selanjutnya kita coba cek di halamannya. Di sini sebenarnya terdapat best practice cara penggunaan dari VRF itu sendiri. Di sini contohnya kita akan mencoba mendapatkan angka random untuk nanti kita gunakan menjadi fire distribution pada NFT kita. Nah, di sini di +1, kenapa? Karena asumsinya ini tuh nanti akan dimulai dari angka random 1 dan diakhiri dengan 50. Nah, ini tuh nanti tergantung dari NFT kalian, apakah kalian dimulai dari 0 atau dimulai dari 1. Kita copy paste saja. Kita kembali lagi, kita ke salamun.sol. Ini kita buat satu variabel baru, misal namanya random number. Kita akan assign as random word. Nah, ini kita akan ambil dari indeks yang ke 0 saja. Kita modulus, misal max supply-nya itu kita set 20. Di sini saya tidak akan lakukan +1 karena asumsinya token ID-nya kita mulai dari 0. Jika sudah, kita akan lakukan deploy kembali. Oke, ini sudah selesai. Kita mendapatkan address baru. Ini perlu kita tambahkan di vrf.chain.link ini. Kan summary-nya kita add saja. Kita input lalu kita add.
Nah, di sini ada estimasi untuk gas fee-nya. Jika sudah, kita confirm saja. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan angka dari get random number yang tadi telah kita buat. Kita copy paste saja. Kita beri nama get random number, lalu untuk metodenya ini kita ganti menjadi random number. Lalu untuk ini kita rename menjadi random number. Ya, sudah selesai. Kita coba running. Oke, ini telah berhasil. Kita coba buka kontraknya. Oke, ini belum masuk ya, kita tunggu saja, mungkin ada delay. Oke, ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan coba fungsi untuk yang get random number-nya. Coba panggil. Nah, ini random number-nya itu 7. Kurang lebih itu nanti rumusnya akan seperti ini. Kan di modulus dari total supply-nya. Total supply-nya itu 20. Nah, ini kita coba hitung. Berarti nanti ketika ada user yang melakukan minting dengan token ID yang ke-0, berarti dia akan mendapatkan NFT dengan ID ke-7. Kita coba menjadi 1. Nah, jika 1 itu dia berarti akan mendapatkan NFT dengan ID ke-8. Misal kita coba 19. Nah, ini akan mendapatkan NFT dengan nomor 6. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara penggunaan Chainlink VRF pada smart contract. Jika kalian mengalami kendala atau terdapat pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.